Salam sejahtera Pak, kami akan mempresentasikan mengenai hasil akhir dari proyek yang kami buat. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Valentino Bong, Eric, Jocelyn, Andrew Chen, Felix Kingsley, dan Vincent Wijaya. Presentasi yang akan disampaikan, yang pertama adalah description, kedua flowchart, ketiga ERD, dan keempat coding OOP dan hasil websitenya. Saya akan mempresentasikan mengenai description. Website yang kami buat bernama Permit, yang berfungsi untuk melakukan permintaan cuti karyawan terhadap suatu perusahaan secara online melalui jaringan website. Tujuan kami untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pengaturan cuti karyawan. Bahasa programming yang digunakan adalah PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan database yang digunakan adalah MySQL. Selamat pagi, siang, dan malam. Nama saya Vincent. Saya akan menjelaskan tentang flowchart aplikasi kami. Di sini aktornya ada dua, ada employee dan admin. Dimulai dari start, employee kemudian melakukan open website, kemudian dia login. Apabila loginnya menjadi admin, maka dia akan masuk ke dalam page admin. Dia bisa melakukan add request. Kemudian apabila dia masuknya menjadi employee, dia bisa mengisi formulir untuk cutinya. Dan kemudian apabila employee-nya sudah mengisi formulir cuti, dia bisa submit dan admin akan mengkonfirmasi dia akan menyetujui permohonan cuti tersebut. Apabila disetujui, maka employee akan mendapatkan update dari status cuti mereka. Kemudian dia bisa melihat laporannya dan selesai. Selanjutnya ada ERD. ERD kami entity-nya ada 6, ada user login, ada user request only, admin login, admin, dan departemen. Nah, user login dan admin login ini berisi username dan password untuk admin dan untuk user. Kemudian untuk yang di user ada user ID dan mengambil foreign key dari department, yaitu department ID. Di dalam database user ada username, name, gender, date of birth, contact email, dan foto profile picture. Nah, kemudian di admin juga sama, ada name, username, gender, position, contact, dan foto. Ada foreign key juga dari department ID. Nah, kemudian dari request on leave, di sini ada form ID, ada employee ID, on leave from, on leave to, period, type of leave, reason of leave, approval by, dan status. Terakhir ada departemen. Departemen ini ada departemen ID, departemen name, total employee, dan head of department. Oke, jadi saya akan menunjukkan presentasinya. Dari kelas yang pertama adalah kelas database. Di sini ada beberapa atribut yang terdiri dari 2 atribut public dan juga 6 atribut protected. Dan di sini function pertama ada function construct yang akan dipanggil setiap kali kelas database ini diinstansiasi. Di sini fungsinya untuk mengkoneksikan aplikasi ini ke dalam database. Yang kedua adalah function destruct, yaitu untuk menutup koneksi kita ke dalam database. Kemudian kita masuk ke kelas yang kedua adalah kelas CRUD.php yang merupakan side class dari parent class database. Di sini function pertama ada function insert untuk memasukkan data ke dalam database, ada function update untuk mengedit data yang ada dalam database, ada delete untuk menghapus data yang ada dalam database. Di sini ada select untuk memunculkan data yang ada dalam database. Kemudian di sini ada select month digunakan pada grafik untuk memunculkan data per bulannya. Kemudian di sini ada select max digunakan untuk memunculkan ID max sebelumnya, jadi digunakan pada form ID. Kemudian di sini ada select limit, sama seperti di sini untuk memunculkan data, bedanya di sini dapat dibatasi, misalnya 5, 10, atau 20 data. Kemudian kita lanjut ke kelas selanjutnya adalah filter date, yang juga merupakan side class dari parent class database. Seperti namanya, fungsinya adalah untuk memfilter tanggal dalam suatu rentang waktu. Kemudian selanjutnya ada juga filter report yang merupakan side class dari parent class database juga. Di sini fungsinya sama seperti sebelumnya, bedanya di sini digunakan untuk ID, name, departemen, dan lain sebagainya. Dua-duanya filter ini akan digunakan pada user report dan juga admin report. Kemudian ke kelas yang selanjutnya, yaitu ada init.php. Di sini adalah untuk fungsi auto loading. Jadi untuk meng-load semua kelas yang ada pada directory tertentu. Jadi nanti tidak perlu di-include satu persatu kelasnya, hanya perlu di-include init ini saja. Kemudian kita ke kelas yang selanjutnya ada kelas login yang juga merupakan side class dari parent class database. Di sini ada fungsi pertama untuk mencek user. Jadi ketika dimasukkan username dan password akan digunakan fungsi ini untuk mencek apakah merupakan username dan password dari user. Yang kedua ada check dan admin, sama seperti sebelumnya, cuman bedanya ini untuk admin. Kemudian ada fungsi escape string yang berguna untuk pada username dan juga password, yaitu untuk menghilangkan kata-kata unik supaya stringnya tidak terpotong nantinya. Nah, sekian saja dari bagian coding. Untuk aplikasinya akan dijelaskan oleh Jocelyn, Andrew, dan juga Felix. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tampilan website yang telah dirancang oleh kelompok kami. Di sini, tampilan utama yang akan ditemukan ketika membuka website Permit adalah tampilan login yang perlu diisi dengan username dan password. Di sini saya akan coba login dengan akun user atau karyawan dengan username nama saya sendiri Jocelyn, dan jika passwordnya saya ada yang tekan salah maka saya tekan login, akan muncul username or password is invalid dan diarahkan untuk mengisinya ulang, dan saya mengisikannya dengan yang benar.
kemudian tekan login, maka akan muncul Welcome to User Profile. Setelah ini akan diarahkan ke halaman profile user yang berisi profile picture-nya user dan nama, ID, department, position, contact, date of birth, email, gender, head department, dan username. Dan user ini juga dapat melakukan edit informasi-informasi datanya dengan menekan tombol edit. Kemudian, user ini dapat mengedit semua informasi yang terdapat pada tampilannya, melainkan department, position, ID, head of department, dan username-nya. Seandainya di sini saya akan mengganti kontaknya menjadi kontak yang baru, yaitu 08, dan saya asal ketik saja. Kemudian saya tekan Save Change, akan muncul Profile Successfully Edit. Nah, di sini kontaknya sudah terganti jadi yang terbaru. Selanjutnya saya akan lanjut untuk menjelaskan fitur Request on Leave. Di sini seandainya saya ingin mengajukan cuti selama 3 hari, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 21 sampai tanggal 23, kemudian type of leave-nya yaitu unpaid absent dengan reason personal matter. Dan hasil form cuti ini akan di-approve oleh head department saya atau finance ini, yaitu Johan. Kemudian saya tekan submit. Only form is submitted. Dan form ini akan muncul pada akun admin si Johan. Kemudian saya akan lanjut jelaskan fitur report. Nah, di sini form yang saya submit sebelumnya akan muncul pada tabel ini dengan status pending. Jika sudah diterima atau ditolak oleh akun Johan, maka akan terupdate pada status ini dengan approve atau reject. Selain itu, saya pun dapat melakukan filter report melalui tanggal. Itu seandainya saya ingin mengecek tanggal 11 sampai tanggal 12 apakah saya ada mengajukan cuti. Kemudian saya akan tekan search. Di sini menampilkan tidak ada. Kemudian jika saya ingin menampilkan semua dari laporan cuti saya akan tekan all. Nah, muncul lagi kembali. Dan selain itu, saya juga dapat melakukan print. Nah, jadi ini dapat dilakukan untuk mencetak save as PDF atau cetak melalui yang lain. Oke, setelah itu, jika sudah selesai, maka user dapat menekan logout melalui tombol di sini. Dan tampilannya akan kembali ke tampilan login sebelumnya. Selanjutnya untuk tampilan admin akan dijelaskan oleh Andrew dan Felix. Berikut saya akan menjelaskan tampilan website admin. Di bagian dashboard terdapat profil dari admin sendiri. Di sini berisi informasi berupa nama, ID, dan beberapa data lain dari admin. Di sini admin dapat mengedit datanya jika terdapat perubahan pada email ataupun nomor HP, dan juga beberapa data lain yang dapat diedit. Jika tekan save, maka data akan langsung diupdate ke database. Di bagian bawah webnya, ada grafik kolom yang menunjukkan jumlah karyawan yang cuti per bulan dan diagram pie yang menunjukkan data cuti karyawan per departemen. Data yang ditunjukkan di sini adalah live data. Selanjutnya, tampilan on leave request. Di sini, admin mereview apakah user boleh resign atau tidak. Terdapat show entries drop-down yang dapat dipilih admin sesuai dengan selera adminnya sendiri. Admin dapat accept ataupun reject request dari user di bagian action. Setelah memilih approve atau reject, maka status dari request akan langsung terupdate. Selanjutnya bagian report. Di bagian ini, admin dari berbagai departemen dapat melihat form request beserta status dari semua user atau karyawan. Admin juga dapat mencari data yang diinginkan berdasarkan ID, form ID maupun status. Di sini juga terdapat show entry drop-down. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix. Selanjutnya untuk bagian employee data, di mana di situ terdapat tabel yang berisi nomor, ID, name, department, position, gender, date of birth, contact, email, dan juga aksi yang digunakan bisa dapat menggunakan untuk edit dan juga mendelete-nya. Kemudian di sini ada sebuah tombol untuk melakukan add employee, di mana yang artinya bisa menggunakan untuk menambahkan employee secara manual. Kemudian sebuah pencarian untuk mencari namanya menggunakan ID. Jadi misalkan nomor 5, maka akan muncul Felix. Kemudian pada department data, sama seperti employee data, bedanya di sini tabelnya berisi nomor ID, department name, total employee, dan juga aksi sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan edit, dan juga bisa mendelete-nya. Dan juga terdapat tombol untuk melakukan edit department, untuk menambahkan department, dan juga pencarian yang digunakan untuk mencari department. Jadi misalkan 4, maka akan muncul IT. Sekian dari penjelasan yang kami sampaikan mengenai website kami, Permit. Terima kasih.